Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kembali dengan pelajaran berikutnya, yaitu frekuensi respon dengan shortcut method. Ya, tujuannya supaya kita bisa mencari responnya. Ya, misalkan suatu transfer fungsi, ya, ini ada transfer fungsi berapapun nanti apabila di sini ada input berupa frekuensi atau dalam hal ini sin A sin omega T. Nah, maka YT-nya berapa? Nah, pada video sebelumnya kita ketahui bahwa apabila transfer fungsinya adalah first order, maka dia mempunyai YT adalah KA per akar omega kuadrat atau kuadrat plus 1 sin omega T plus theta. Ya. Di mana theta ini adalah arkes tangen omega tau. Sebelum kita ke shortcut method, ya ini amplitudo untuk input, yang ini adalah amplitudo untuk output. Apabila kita buat AR, amplitudo rasio, itu adalah amplitudo output ini saya sebut aja A topi per A. Jadi amplitudo rasio itu adalah A topi per A, atau amplitudonya respon dibagi dengan terhadap amplitudonya input. Nah, maka nanti dalam shortcut method kita mencari AR. Nah, AR setiap persamaan itu bagaimana? Oke, inilah rumusan apabila kita generalkan. Misalkan kita punya GPS itu katakanlah sangat panjang, saya sebut aja GAS kali GBS kali GCS dan seterusnya, dibagi G1S kali G2S kali G3S dan seterusnya, maka kita bisa mencari AR-nya, ya, AR total itu sama dengan AR A kali AR B, ya, kali AR C dan seterusnya, dibagi AR 1 kali AR 2 kali AR 3 dan seterusnya. Kemudian, ya, di samping AR kita cari theta. Jadi ini adalah A topi kali theta, ini yang kita cari. Bentuk yang lain sin omega T ini sama. Nah, untuk theta total itu adalah theta GA ditambah theta GB ditambah theta GC, jadi yang atas ini plus, dikurangi theta G1 dikurangi theta G2 dikurangi theta G3. Sekarang pertanyaannya yaitu berapakah AR? Ya, AR tiap individu ini bisa kita cari dari akar R kuadrat plus I kuadrat. Kemudian juga theta. Theta itu berapa? Theta itu adalah arkes tangen dari I per R. Ya, oh ya, saya mohon maaf, yang ini tadi mestinya ada minus ya, untuk yang first order. Ini ada minus arkes tangen omega theta. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertanyaannya adalah AR itu dari sini, kemudian theta dari sini, I per R. Sekarang apa itu R? Apa itu I? Ya. R itu adalah real number, I itu adalah imajiner. Dari mana R dan I didapat? Jadi R dan I itu dari mana kita dapat? Misal, ya,
kita punya yang pertama tadi adalah K per tau S plus 1. Berarti di sini kita punya GAS adalah K. Kemudian punya G1S adalah tau S plus 1. Nah, bentuk GA maupun G1 kita ubah menjadi real dan imajiner, di mana mensubstitusi S disubstitusi menjadi J omega. Nah, sehingga kalau GA ya, GA itu atau GAS itu sama dengan K, dalam hal ini dia adalah real saja, tidak punya imajiner. Artinya R sama dengan K dan I sama dengan 0. Ya, tidak ada. Maka ARA adalah akar R kuadrat plus I kuadrat, itu nilainya adalah akar K kuadrat plus 0 kuadrat, atau sama dengan akar K kuadrat. Ya, berarti nilainya adalah K. Kemudian theta A itu adalah arcus tangen dari I per R. Nah, berapa nilai I dan R? Kalau I-nya 0, berarti arcus tangen 0. Ya, berarti arcus tangen 0. Berapa arcus tangen 0? Ya, bisa kita cari. Ya, coba kita lihat di tabel ataupun mungkin bisa kita dapatkan di. Oke, coba kita dapatkan arcus tangen 0. Kita coba pakai Excel tan. Nah, dari 0 itu nilainya berapa? Oke, sama dengan 0 ya. Berarti bisa kita masukkan di sini arcus tangen 0 adalah, atau theta-nya dia adalah 0. Ya, dapat 0 di sini. Ya, jadi kita sudah punya ARA, kita sudah punya theta A. Kemudian untuk yang kedua yaitu ya, G1. Ya, G1S adalah tau S plus 1. Saya tulis saja di sini pakai warna lain supaya bisa membedakan. Di G1S sama dengan tau S plus 1. Sehingga bisa saya tulis tau J omega plus 1. Atau tau omega J plus 1. Maka di sini kita punya R itu sama dengan 1 dan I imajiner, karena di sini ada J-nya imajiner, adalah tau omega. Sehingga kita dapatkan AR1 itu sama dengan akar R kuadrat plus I kuadrat itu sama dengan akar tau kuadrat omega kuadrat plus maaf. Jadi ini R kuadratnya berarti mestinya 1 dulu. Nanti sebenarnya bisa dibalik juga. Ya. Jadi ini berarti 1 kuadrat ditambah, karena R kuadrat itu adalah 1 kuadrat tambah tau kuadrat omega kuadrat. Nah, ini nilai AR1. Kemudian theta 1. Theta 1 arcus tangen dari I per R. I-nya nilainya tau omega dibagi R. R-nya nilainya 1. Berarti tau omega saja. Ya, oke. Berarti kita sudah punya AR1 dan theta 1. Nah, sebagaimana rumus di sini AR total dan theta total, maka bisa kita tulis kemudian ya, bahwasanya AR total itu adalah AR A ya, dibagi AR1, yaitu ARA berapa? Ya, ARA di sini adalah
K. Nah, ARA adalah K. Oke, K. Kemudian AR1. AR1 di sini akar 1 kuadrat plus tau kuadrat plus omega kuadrat. Atau bisa saya tulis di sini adalah omega kuadrat tau kuadrat plus 1. Nah, ini dibolak-balik. Kemudian theta total. Theta total itu adalah sudutnya atau theta G A dikurangi theta G1. Tetanya GA atau tetanya A ini adalah 0. Adalah 0 dikurangi tetanya T1, theta 1 ya. Sebenarnya saya sebut aja theta 1 gitu. Berarti adalah arkes tangen atau omega. Nah, sehingga YT itu bisa kita cari dari sini. YT itu adalah A topi sin omega T plus theta. Nah, A topi bisa dicari dari A topi itu adalah AR ya, kali A. AR-nya adalah K per akar omega kuadrat tau kuadrat plus 1 kali A. Nah, kemudian θ-nya adalah θ-nya adalah min. Nah, karena 0 dikurangi arkes tangen omega tau atau tau omega. Sehingga YT adalah kita tulis ke sana yaitu KA per akar omega kuadrat tau kuadrat plus 1 sin omega T plus theta, di mana theta adalah ini. Dan ini sama persis dengan yang ada di awal tadi. Nah, bahasanya YT adalah KA per akar omega kuadrat tau kuadrat plus 1 sin omega T plus theta, dengan theta adalah minus arkes tangen omega tau. Jadi sama persis dengan. Nah, inilah cara shortcut. Nah, sekarang bagaimana apabila saya punya lebih banyak lagi? Misalkan GPS itu misalkan saya punya berapa? Misalkan anggaplah 3S plus 1 dibagi 5S plus 1 kali 7S plus 1. Ya. Apabila dikasih input sinusoidal atau frekuensi respon daripada ini seperti apa? Nah, ini jadi pertanyaannya tadi adalah frekuensi respon GPS di atas itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya bisa kita langsung saja kita cari AR-nya. Ya. Nanti YT adalah AR kali A sin omega T plus theta. Jadi kita cari AR total dan theta total. AR total langsung bisa kita lihat. Ya, coba kalau kita punya di sini tau S plus 1 itu S-nya diganti J omega, jadi tau omega J plus 1. Ya. Maka AR-nya adalah akar R kuadrat plus I kuadrat atau I kuadrat plus R kuadrat, sama saja. Ya. Maka kita punya di sini I-nya pasti 3 omega. Nah, karena di sini 3S ya. 3S ini 3 J omega, berarti 3 omega J. Atau AR totalnya itu adalah AR A dibagi AR1 kali AR2. Di sini ARA itu sama dengan akar ya, dari 3 kuadrat omega kuadrat plus 1. Karena ini ada S-nya diganti J omega. J omega
Jadi 3 omega J itu adalah I. Jadi ini kuadrat plus R kuadratnya adalah 1. Kemudian AR. AR1 sama dengan akar 5 kuadrat omega kuadrat plus 1. Kemudian AR2. AR2 akar 7 kuadrat omega kuadrat plus 1. Nah, sehingga AR total tinggal jumlah mengalikan atau membagi itu, yaitu adalah akar 3 kuadrat omega kuadrat plus 1 dibagi akar 5 kuadrat omega kuadrat plus 1 ya, kali akar 7 kuadrat omega kuadrat plus 1. Nah, kemudian theta total. Theta total itu adalah theta A dikurangi theta 1 dikurangi theta 2. Nah, theta A itu sama dengan arkes tangen dari tau omega. Jadi tau-nya ini berapa? Ya, 3 omega. Kemudian theta 1 berarti arkes tangen dari 5 omega. Kemudian tau 2, theta 2 arkes tangen dari 7 omega. Sehingga theta total adalah arkes tangen dari 3 omega dikurangi arkes tangen dari 5 omega dikurangi arkes tangen dari 7 omega. Nah, di sini langsung bisa kita dapatkan YT, YT-nya apabila dikasih input berupa frekuensi atau sin, akan kita dapatkan AR total itu kalikan A ya, sin omega T plus theta. Berarti ini total juga. Nah, maka dari situ kita dapatkan YT adalah, ditulis saja semua AR total tadi. Berapa di situ? Yaitu akar 3 kuadrat omega kuadrat plus 1 dibagi akar 5 kuadrat omega kuadrat plus 1 ya, kali akar 7 kuadrat omega kuadrat plus 1 ya. Ini adalah AR-nya kalikan A-nya itu amplitudenya sin omega T plus theta total. Ya, theta totalnya silahkan ditulis sesuai yang ada di sini. Ya, saya kira itu contoh soal pertama. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya yang cukup penting. Ya, apabila kita punya bentuk integrating ya, dan juga time delay. Jadi maksudnya apa integrating? Misalkan saya punya GS atau GPS itu adalah K per S. Kalau seperti ini maka AR tadi sudah jelas tahu, ARA adalah K, kemudian theta A itu adalah 0. Nah, kemudian AR1. Nah, AR1 ini adalah J omega. Berarti J omega di situ nah, jadi di situ AR1-nya mestinya akar tadi I kuadrat plus R kuadrat, I-nya adalah berarti omega. Nah, tadi kan J omega berarti omega kuadrat plus R-nya nggak ada, berarti 0 kuadrat atau sama dengan omega. Nah, kemudian theta 1 sama dengan berapa? Nah, theta 1 karena ini tidak punya R, berarti atau arkes tangen I per R atau ini 0, nah maka nggak bisa dari sini. Ya, maka kita ambil dari konsepnya bahwasanya sebenarnya AR ya, itu adalah ini real dan imajiner, maka AR itu adalah ini. Maka AR tadi kan
ini adalah AR, itu adalah akar R kuadrat plus I kuadrat. Nah, berarti ini real dan ini imajiner. Ya, ini adalah real. Sehingga kalau kita lihat dari sini, kalau yang ada real saja, berarti ini sudutnya berapa? 0. Kalau real saja 0. Kalau imajiner saja, sudutnya berapa? Sudutnya adalah 90 kalau imajiner saja. Berarti sebenarnya adalah zeta 1 itu nilainya 90 derajat. Ya, jadi zeta 1 nilainya 90 derajat. Ya, arcus tangan tak terhingga di sini. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Kalau seperti ini berarti nilai YT-nya bagaimana? Nah, nilai YT-nya adalah AR total berarti adalah K per omega sin omega T plus, nah ini sudutnya berapa? Kalau 90, ini kan theta ini harus dalam radian. Berarti di sana dijadikan radian. Ingat bahwasanya 2 pi radian itu adalah 2 pi, atau saya tulis di warna lain untuk menjadikan radian. Ya. 2 pi radian itu adalah 360. Berarti kalau kita punya 90 derajat dijadikan radian, itu sama dengan berapa? Yaitu sama dengan setengah radian. Nah, jadi nanti bisa dalam derajat atau bisa dalam radian, tetapi secara defaultnya bahwasanya theta ini dalam radian. Nah, oke, ini tadi semestinya AR kalikan A. Ya. Nah, itu miliknya sin pada saat masuk. Oke, kemudian yang kedua, ya. Jadi yang kedua tadi apabila ada time delay. Apabila ada time delay. Bagaimana jika bentuknya time delay? Time delay itu punya G S itu adalah E pangkat min theta S, atau G J omega berarti E pangkat theta J omega. Nah, bentuk G J omega ini sebenarnya dari Euler identity itu punya bentuk adalah cos omega theta, ya, dikurangi J sin omega theta. Nah, berarti dia mempunyai nilai AR berapa? Nah, AR tadi kan akar R kuadrat plus I kuadrat. Berarti di sini adalah R, di sini adalah I, atau akar cos kuadrat omega theta, ya, di tambah, ya, sin kuadrat omega theta. Nah, cos kuadrat plus sin kuadrat itu adalah nilainya 1. Berarti sama dengan 1. Sehingga untuk time delay berapapun nilai theta, AR-nya adalah 1. Kemudian berapa nilai zeta-nya? Atau nilai theta-nya. Theta-nya adalah arcus tangen dari I per R. I-nya, nah, I-nya apa? Sin atau min sin theta dibagi, ini mestinya omega theta, ya, ada omega theta min sin omega theta per cos omega theta. Lah, maka arcus tangannya ini apa? Ya, arcus tangannya ini adalah omega atau min omega theta. Jadi berapapun dia nilainya untuk time delay E pangkat min theta S ini, AR-nya adalah 1 dan theta-nya adalah min omega theta. Ya, sehingga di situ nanti bisa dicari YT-nya seperti persamaan yang sebelumnya, yaitu AR kali A, ya, sin omega T
plus theta. Oke, jadi saya kira untuk kasus frekuensi respon dengan cara shortcut sudah bisa kita selesaikan. Ya, oke. Selanjutnya saya memberikan contoh ya dengan MATLAB ataupun Simulink. Dalam hal ini kita pakai Simulink. Ya. Misalkan kita punya transfer fungsi, yaitu first order 3/4S plus 1. Kemudian kita kasih input berupa sin ataupun sinus dengan amplitudo yaitu 2 dan frekuensinya 1. Ya. Kemudian bagaimana responnya? Jadi kita tulis di sini adalah 3/4S plus 1. Ini adalah transfer fungsinya. Kemudian UT-nya berupa frekuensi atau sinus, yaitu amplitudenya 2, sin omega frekuensinya tadi 1 kali T. Nah, maka bagaimana dia punya respon? Nah, menurut kita tadi, apabila kita punya seperti ini, analisa apakah dengan analitis panjang maupun shortcut, kita dapatkan adalah Ka per akar omega kuadrat to kuadrat plus 1 sin omega T plus theta, di mana K-nya adalah di sini 3, berarti 3, A-nya 2, berarti ini kalikan 2 dibagi akar omega kuadratnya berarti 1, karena di sini omeganya 1 kuadrat. Ya, kemudian to kuadrat berarti 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, kali sin T plus theta. Nah, theta-nya berapa? Ya, theta-nya yaitu adalah minus arcus tangen dari tau omega, ya, yaitu tau-nya 4, omeganya 1, atau dia mempunyai theta adalah arcus tangen 4. Oke, coba kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB tadi. Sudah kita buat, kemudian kita run. Ya. Nah, ini adalah responnya. Yang berwarna biru adalah input sin atau sin-nya ini, sin. Nah, kemudian yang berupa kuning adalah respon daripada first order apabila dikasih sin. Ya, jadi sebagaimana dalam teori bahwasanya dia akan dalam T yang panjang, maka hasilnya adalah ini. Tapi pada yang awal dia belum. Jadi ini yang kuning ini responnya ini pada saat awal dia agak tinggi, kemudian merendah-rendah sampai suatu saat dia akan sama. Nah, sama semua. Sekarang kalau kita lihat dari sini berarti mestinya ya dia mempunyai amplitudo respon itu atau A topi di sini 3 per akar atau 3 kali 2 per akar. Tadi berapa? 1 kuadrat, 4 kuadrat plus 1 kuadrat atau 16 plus 1 atau akar 17. Itu berapa? 6 per akar 17. Coba kita cari dengan di Excel. Nah, jadi sama dengan ini 6 dibagi akar dari 17. Nah, ini sama dengan 1,46 atau 1,4555 atau 1,46. Coba kita lihat di sini yang paling jauh atau yang paling panjang di sini
paling lama. Nah, kita lihat di sini apakah 1,4 daerah sini. Nah, ternyata 1,4 sekian sesuai dengan apa yang kita tulis. Oke, kemudian jadi bisa kita tulis di sini bahwasanya dia mempunyai apa tadi A dari simulasi adalah 1,455. Kemudian ini ada omeganya tadi 1. Nah, omega itu adalah 2pi per P atau P sama dengan 2pi per omega per frekuensi, atau berarti P ini kita dapatkan berapa? 2 kali pi, pi-nya itu 3,14. Jadi ini pi biasa dibagi 1. Itu berarti berapa? 6,28. Coba kita lihat di responnya apakah P ya, apakah periode responnya itu sama dengan 6,28. Jadi periode ini berarti dari puncak ke puncak. Coba kita lihat aja misalkan sini. Nah, time-nya nanti berapa ke berapa. Ya, ini ketutupan legendnya. Anggaplah di situ. Berapa ini puncak? Anggaplah ini 34, sorry. Jadi ini ada mana ya 4, sekian 34, sekian, kemudian ini 40, anggaplah 8, 40,8, ini 34,2. Nah, jadi 40,8 dikurangi 34,2 sama dengan ini. Kalau kita lihat dari respon di MATLAB tadi ya, coba berapa, 40 ini ya pendekatan aja, 8 dikurangi 34,2 ya sama dengan keliru nulisnya, ini mestinya koma bukan titik ini ya, koma oke, 6,6. Nah, ini ya tadi kan apa namanya pendekatan, jadi sama ya, baik periodenya, amplitudonya, kemudian apa lagi ya, ada satu lagi tentang sudut pergeseran. Ini tangan 4 itu adalah bisa kita cari. Nah, nanti apakah di respon dalam MATLAB atau Simulink ini sama dengan dia. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, coba arkes tangan 4 ya, arkes tangan 4 itu adalah 1,3. Kemudian kita lihat coba pergeseran. Nah, jadi kalau kita lihat ini pergeseran, maksudnya ada keterlambatan di situ, keterlambatan kuning ini terhadap biru berapa? Coba kita lihat. Ini sekali lagi kita lihat secara visual saja, tidak tepat ya. Katakanlah ini berapa? 36,35 misal. Yang sini 34, berapa itu? 34,8. Nah, jadi 36,35 dikurangi 34,8 sama dengan, nah ini kalau dengan mata kita 1,55 ya. Kalau menurut hitungan tadi pergeseran adalah 1,5.
Jadi bergeser sekian radian. Nah, oke, jadi kalau tadi sama dengan 1,3 berapa? 33 ya. Kemudian kita lihat untuk di simulink tadi kita dapatkan zeta adalah 35 dikurangi 34,8 kemudian 1,55. Nah, ini sekali lagi bukan tepat karena kita lihat hanya perkiraan saja.